Halo semuanya, para pecinta mainan dimanapun kalian semua berada. Hari ini gue mau unboxing barang baru lagi. Salah satu figur dari semesta Godzilla. Di sini salah satu musuhnya Godzilla yang paling ikonik. Nanti kita coba unboxing barang-barang langsung ya. Oke, ini barangnya belum dibuka, masih ada alamatnya tadi. Gue tutupin aja ya. Kita langsung buka aja. Gimana ya bukanya? Oh, dia sama sellernya dibungkus pakai wadah sepatu, guys. Oke, ini dia. Kita buang boxnya. Lalu ini masih ada bubble wrapnya. Kita lihat figurnya apa ya? Figurnya apa ya, guys? Ya, ternyata figurnya adalah tada! Space Godzilla. Ya, ini dia salah satu musuhnya Godzilla yang paling ikonik ya, teman-teman. Space Godzilla. Oke, ini barangnya masih baru dan ini original Bandai. Ini salah satu musuhnya Godzilla yang paling ikonik di semesta Godzilla, terutama di era Heisei. Ini dari movie Godzilla versus Space Godzilla yang rilis tahun 1994 kalau nggak salah ya. Ini ori dari Bandai, tadi sudah gue bilang. Ini ada tagnya. Ini bentuk karakter Godzilla Space Godzilla-nya ada di sini. Godzilla 65 tahun. Jadi terus di baliknya ada siluetnya Space Godzilla-nya. Baliknya juga ada ya biasa nih SNI segala macam yang kalian tidak mungkin baca. Nah, Space Godzilla yang gue beli ini rilisan yang terbaru, maksudnya rilisan versi istilahnya versi keduanya lah. Jadi sebelum Space Godzilla yang ini sebetulnya ada Bandai itu pernah ngebikin juga karakter Space Godzilla, cuma memang detailnya dari segi paintingnya itu memang sedikit beda. Kalau yang gue lupa tahun berapa tuh yang rilisan pertama itu. Yang rilisan pertama itu dia painting siripnya ini kebetulan saudara gue waktu itu punya. Itu paintingnya tuh bener-bener sininya tuh dicat putih semua nih, teman-teman. Nah, sedangkan yang rilisan terbaru ini paintingnya menurut gue lebih rapih. Jadi yang warna putih ini bener-bener udah kepisah banget warnanya. Warna putihnya nggak langsung nyampur sama warna kulit punggungnya. Lebih rapi lah istilahnya. Terus tapi kalau dari sisi artikulasi sih sama. Jadi yang versi terdahulu, yang rilisan terdahulu yang sebelum ini tuh juga artikulasinya cuma sebatas di tangan kanan kiri sama di kepala kayak gini, sama di ekor gitu doang. Secara artikulasi sama. Jadi untuk yang Space Godzilla ini memang kakinya ini memang nggak bisa diartikulasi. Jadi udah gini aja dia bentuk ininya, bentuk pose kakinya. Nah, mungkin coba kita lihat detailnya satu persatu ya. Dari sisi matanya tadi sekilas gue lihat kok kayaknya matanya paintingnya jelek banget ya. Ya, betul sekali, matanya kayak jerengnya teman-teman. Ya ini nanti sih kayaknya ini matanya kayak yang sebelah sini nih. Mata sininya. Ini kayak lebih turun gitu dibandingin yang sebelahnya. Nanti bisa sih ini sebetulnya kalau untuk masalah mata kayak gini sih bisa di painting pakai pulpen pulpen yang buat biasanya lining Gundam itu. Itu dari sisi kepalanya kayak gini detailnya. Ini ada tanduk emasnya ya, kayak yang di filmnya juga di Space Godzilla itu. Yang membedakan salah satunya di kepalanya tuh ada ininya. Terus dari sisi depan badannya ini painting merahnya benar-benar rapi, gak belepotan. Terus dari sisi kristal bahunya ini sumber kekuatannya Space Godzilla ini.
Dia nyedot kekuatan apa namanya, elektromagnetis, sama dia kan punya kekuatan apa namanya, kayak kekuatan telepati gitu loh. Jadi bisa ngerakin benda dengan sesuai keinginannya dia. Ini dia sumber kekuatannya salah satunya dari kristal bahunya ini. Terus ini dari sirip belakangnya. Siripnya bentuknya model kristal gitu. Jadi Space Godzilla ini, kalau teman-teman udah pernah lihat movie-nya, dia itu kalau misalkan lagi posisi terbang, jadi Space Godzilla ini bisa terbang ya, nggak kayak Godzilla. Kalau Godzilla kan dia nggak bisa terbang, bisanya berenang doang sama jalan. Kalau Space Godzilla ini dia bisa terbang, dan ketika dia lagi terbang, apalagi lagi di luar angkasa, itu dia bentuk kristalnya itu bakal membesar, gede, jadi gede banget. Kalau teman-teman nanti lihat di apa namanya, di movie-nya itu, dia tuh kalau misalkan lagi posisi terbang tuh semuanya jadi besar banget. Jadi bentuk punggungnya tuh full kristal. Jadi nanti begitu dia lagi mau mendarat ke bumi, baru kristal-kristalnya itu menyusut, mengecil jadi bentuk ini. Jadi menyisakan cuma tinggal kristal bahu sama yang dorsal plate yang ada di punggungnya sampai ekornya ini. Ini menurut gue rapi ya. Untuk paintingnya rapi. Terus ujung ekornya bentuknya bergerigi juga, berduri-duri kristal gini juga. Kalau yang di movie sih ininya ujungnya putih ya, tapi kalau yang di rilisan Bandai ini paintingnya tetap nggak diwarnain apa-apa, tetap hitam aja sih. It's okay. Ini dari punggung. Terus di sini ada mereknya. Nah, ini rilisan tahun 98 sebenarnya. Jadi pertama kali figur Space Godzilla ini dirilis tahun 98. Nah, ini tuh kayak versi update-nya lah, tapi modelnya tetap mengikuti yang rilisan tahun 98. Ini buatan Bandai, made in China. Lalu ini bentuk kukunya bentuknya tepes gini aja ya, 4. Terus ini bagian lututnya ada bentuk bulat kayak gini. Bagian perutnya tadi udah. Terus artikulasi cuma bagian tangan kanan kiri dan kepala. Itu Space Godzilla. Nah, Space Godzilla ini ada 2 versi. Kalau misalkan di movie-nya ini dia asal muasalnya. Jadi yang versi pertama itu nyebutin bahwa Space Godzilla ini movie-nya ini kan dia lanjutan dari Godzilla versus Biollante ya. Kalau kita runut dari urutan filmnya yang Godzilla era Heisei. Nah, versi pertama itu dia DNA-nya asalnya itu dari DNA Godzilla yang waktu itu nempel di Biollante. Biollante itu kalau teman-teman lihat movie-nya kan, Biollante itu kan matinya bukan mati sih. Dia kan di ending filmnya kan dia berubah jadi kayak serbuk-serbuk energi gitu. Nah, terus terbang ke angkasa. Nah, versi pertama itu menyebutin bahwa DNA Godzilla yang nempel di serbuk-serbuk energinya Biollante itu terbang keluar angkasa, terus masuk ke mana? Ke lubang hitam, kecampur sama mineral kristal gitu, terus akhirnya berubahlah jadi Space Godzilla ini. Itu versi pertama. Terus versi kedua itu ini asal muasalnya itu dari DNA Godzilla yang nempel di badannya Mothra. Kejadian setelah film Godzilla, Mothra versus Godzilla kalau nggak salah itu DNA-nya Godzilla itu ada yang nempel di badannya Mothra. Terus Mothranya pergi keluar angkasa. Nah, DNA-nya itu sama juga, terbang keluar angkasa terus masuk ke lubang hitam, kecampur sama mineral kristal, terus akhirnya berubah jadi makhluk bontot satu ini, makhluk bongsor maksudnya. Oke, ini figur Space Godzilla. Nah, Space Godzilla ini gue dapat di harga kemarin tuh gue beli di 370.000 dan ini ori Bandai. Dan
Ada beberapa seller yang dia ngejualnya bahkan ada di atas 370.000. Kalau nggak salah tuh gue sempat lihat di e-commerce itu, di Tokopedia sama Shopee itu ada yang ngejual di harga 389.000. Terus ada juga yang ngejualnya di harga 400 ribuan ke atas. Bahkan gue pernah lihat ada 2 toko itu yang ngejual figur ini untuk seri yang sama, yang batch terbaru ini dia jual di harga 600 ribuan. Nah itu menurut gue sih udah kemahalan sih kalau sampai harganya 600 ribuan. Ya walaupun ori bandai ya, tapi maksud gue ya ngapain juga dengan dapat figur yang segede gini lu harus ngeluarin 600 ribuan. Kan ini jadi harganya jadi kayak seolah-olah 2 kali lipatnya dari ini kan, hampir 2 kali lipatnya dari ini. Ini aja gue dapat di harga 375.000. Ini udah menurut gue udah paling masuk akal lah, harga paling segitu. Itu paling cuma itu sih yang bisa gue review dari figur Space Godzilla ini, unboxing singkat sama review singkat, karena nggak terlalu banyak yang bisa dibahas juga sih di figur Space Godzilla ini ya, karena bentuknya memang gitu-gitu aja. Paling gue cuma ngeliatin detailnya kayak gimana, terus artikulasinya kayak gimana gitu sih. Paling yang sedikit agak kurang tuh di bagian matanya sih, di bagian matanya yang sebelah kanan ini sih. Dia tuh kalau misalkan kita lihat ke depan tuh kayak sedikit turun gitu loh dibandingin mata yang sebelah kirinya dia. Tapi sisanya sih bagus dari detail paintingnya sih, ya namanya juga original Bandai ya teman-teman. Ya pasti paintingnya nggak akan ngasal lah. Nah satu lagi, untuk Space Godzilla ini kalau teman-teman mau beli di e-commerce itu agak susah memang buat nyari yang aslinya, karena bootlegnya Space Godzilla ini banyak banget. Dan bootlegnya itu bukan bootleg yang mirip kayak gini ya. Bootlegnya itu bener-bener banyak yang bikinnya tuh ngawur banget gitu loh. Dari paintingnya diwarnain silver semua, terus atau enggak bagian dadanya tuh terus tiba-tiba jadi merah semua. Pokoknya intinya bootlegnya Space Godzilla ini itu banyak yang paintingnya ngasal. Terus bentuk badannya tuh kayak barang cacat produksi gitu loh, terus dijual. Udah gitu dengan barang-barang yang kualitasnya kayak gitu, banyak seller yang ngejualnya tuh di harga yang mirip-mirip sama harga asli dari harga dari barang yang original sendiri. Bahkan ada juga yang barang bootleg itu dijual di harganya 300 ribuan, 200 ribu, hampir 300 ribu. Itu kan jadinya nggak jauh beda kan harganya dari harga barang yang original Bandainya. Makanya teman-teman kalau misalkan memang mau nyari figur Space Godzilla ini yang original, harus bener-bener jeli banget buat ngelihat detail barangnya. Harus nanya ke sellernya ini barang asli Bandai atau bukan. Karena kalau misalkan teman-teman tiba-tiba asal beli aja terus dapat harga yang mahal, mungkin katakanlah di harga 300 ribu atau 400 ribu, tapi teman-teman ternyata nggak tahu itu bootleg atau original, terus tiba-tiba waktu datang barangnya ternyata barang yang bootleg. Wah itu udah ngeselin banget sih. Karena yang memang tadi gue bilang bootlegnya Space Godzilla di e-commerce tuh banyak banget dan jelek banget. Bukan terus dia mirip sama aslinya, terus hanya membedakannya dia tanpa tag kayak gini sama tanpa merek, tapi memang bener-bener dari sisi painting, dari sisi artikulasi itu udah kacau lah, udah parah lah. Gitu sih paling sedikit catatan dari gua kalau misalkan teman-teman memang minat banget buat punya figur Space Godzilla ini. Paling segitu dulu video unboxing singkat Space Godzilla kali ini dan sedikit review dari figurnya. Like kalau memang teman-teman suka sama video review ini, dislike juga boleh. Jangan lupa bantu buat subscribe-nya ya teman-teman ya. Nanti kita ketemu lagi di video review mainan gua yang berikutnya. Terima kasih semuanya, bye-bye.